Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat Imam Besar Masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sudah menjadi keyakinan bahwa akhir dari sejarah perjalanan kehidupan dunia, kita akan memasuki kehidupan akhirat yang hidupnya tidak ada kematian setelah itu kehidupan, dan di dalamnya kekal selama-lama. Hadirin yang berbahagia, tempat yang kita teduh, tempat kediaman kita hanya dua, itulah syurga dan neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke permukaan bumi, beliau untuk membawa dua kabar. Itulah kabar gembira dan kabar takut. Kabar gembira di akhir perjalanan kehidupan itulah syurganya, dan kabar takut di akhir perjalanan kehidupan itulah nerakanya. Hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan peringatan supaya umatnya tidak masuk ke dalam tempat yang sangat mengerikan, tidak jadi penghuni tempat yang sangat menakutkan, itulah nerakanya, sehingga hadirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dan peringatan, amalan dan amalan untuk persiapan kita masuk kepada satu tempat yang sangat mengerikan, juga akan mungkin masuk satu tempat yang sangat menyenangkan. Hadirin yang berbahagia, salah satu jalan penghuni tempat yang sangat mengerikan itulah nerakanya. Itulah manusia ketika hidup di permukaan bumi ini, mereka memiliki satu penyakit hati yang namanya takabur. Hadirin yang berbahagia, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan di dalam hadisnya yang mulia supaya kita tidak bersikap dengan sikap takabur, hingga beliau memberikan peringatan dalam hadisnya yang mulia, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibrin. Rasul mengatakan, ketika kita esoknya menghadap Allah yang Maha Kuasa mati, terus di mana manusia tersebut membawa satu penyakit hati, tidak banyak, hanya satu. Karena penyakit hati 10 macam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika kita menghadap Allah yang Maha Kuasa, jangankan 10, satu di antara 10 pun baik sampai tabah menghadapi kematian. Hasud, iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah, dusta dan sebagainya. Maka ketika menghadap Allah, jangankan 10, satu pun jangan kita bawa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hamba-hambanya yang memiliki penyakit hati. Kita menghadap Allah harus selamat dari penyakit hati tersebut. Hingga Allah mengatakan dalam kalamnya yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasa Bosa'ah, ketika harta tiada arti, anak pun tiada bermakna, dengan apa kita menghadap Allah? Itulah dengan kalbun salim, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Menghadap Allah harus selamat, selamat dari marah, selamat dari hasud, iri, dengki, sombong, khianat dan sebagainya. Namun juga Rasulullah memberi peringatan, kita juga harus selamat dari penyakit hati yang namanya takabur. Maka ketika kita menghadap Allah terus membawa penyakit hati yang namanya takabur, besarkah takabur itu kita membawa? Tidak.
Hingga Rasulullah menggambarkan miskala habbatin min khardalin min kibrin. Ubud hat tekabur yang tabah. Kan tekabur ayu. Monyo tekabur ayu lagi tekabur Fir'aun. Dia mengatakan bersifat seperti sifat uluhiyah. Pegah draw Tuhan. Yang tekabur ayu. Pegah draw Nabi. Takabur besar. Seperti takaburnya iblis. Itu luar biasa lagi dalam sejarah ketika disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Tetapi Rasulullah mengatakan tidak besar takabur yang dia bawa, hanya sekecil biji sawi. Maka bagi mereka itu tidak ada syurga baginya. Ayyariha-rihaha, jangankan memasuk syurga, bau syurga han merumpok jom. Wala yaraha, bai syurga han merumpok jom. Wala yaraha, syurga han merumpok kalon. Siapa mereka itu? Itulah mereka ketika menghadap Allah membawa penyakit hati namanya takabur. Hadirin yang berbahagia. Apa makna takabur? Makna takabur yang pertama adalah menolak kebenaran. Walau betul hat, walau bereh hat, atas nama terus bagatanya, atranyan ken mandum-mandum. Yang terkabur. Lumbuh contoh yang paling ubud menteng. Yang paling ringan contohnya dalam kehidupan keluarga. Kun mana miet ayabu long kalen tiap bulan hana tom tinggai peng. Gaji na lagi gaji hana. Long kalen boros dah dro. Dan neputang pun rata sakokon. Memakna hantar biutang kurung. Sita tolong urung butuh. Tapi harus hati-hati. Putar jawab, berurusan kata. Urusan urinang, irmoh geduk, pupurle ke pegah, bejampu urusan kamu lakau. Itu sekecil-kecil takabur. Padahal kabuto yang kepegah le urinang. Tak tolak. Belum lagi menolak kebenaran agama dan sebagainya. Itu makna daripada takabur. Makna takabur yang kedua adalah menganggap diri sempurna. Menganggap draw lubeh. Lubeh bak jabatan. Lubeh bak nasab keturunan. Lubeh bak kecantikan. Lubeh bak ilmu. Ketika kita menganggap lebih daripada orang lain, itu takabur. Sehingga ulama tasawuf memberikanlah ciri-ciri orang takabur dalam sejarah perjalanan kehidupan. Kiban model orang takabur. Yang pertama, ciri-ciri orang yang takabur itu mudah marah, cepat emosi, bagah tersinggung. Pertanyaan, kenapa dia mudah marah? Kenapa cepat emosi? Kenapa tersinggung? Karena jiwanya terusik. Kenapa terusik jiwanya? Karena apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, dia memikirkan pandai, lei-lemenya. Ngon tiba-tiba karena urung yak pegah kok nyan bangai. Pa ni apa pendapat bangai tat. Marah, tersinggung, emosi. Kemudian kok nyan na pangkat dan jabatan ji protes le ane buah. Hai pak, hai komandan, ken menan medih yang betul. Marah, emosi, tersinggung. Kenapa? Karena dia menganggap orang besar, dia menganggap atasan, dia menganggap dirinya segala-galanya. Maka ketika tidak sesuai dengan pemikirannya, dia menganggap dirinya besar, ada orang yang mengecilkan dia. Dia menganggap dirinya berilmu, ada orang yang merendahkan bahkan mengatakan dia bodoh. Dia menganggap pendapatnya begitu sempurna, hadir orang lain mengatakan itu pendapat tidak elok. Maka hadir kondisi dia, tersentuh hatinya, marah. Maka urang bagah bengeh nyan takabur. Urang bagah bengeh nyan karakter orang takabur. Dia cepat emosi dan bagah tak tersinggung. Lumbuh contoh takabur dalam rumah tangga ba ane. Keun kata nyoyah. Keun kata nyoma ane mutuah pakon jula-jula tak tahu. Popoh dua malam baru tahu sehingga hai tak semayang subuh sehingga hai tak jai kula. Kan baik menam bawa awai posiblah berkata hai anu. Puidut. Athai kalau mau tu lah jika bengeh nu kadugi nu.
Menyuh bang merangkajan gua wujud. Ka emosi, ka marah. Kenapa marah? Karena menganggap dirinya itu benar. Buat yai pelaku lejihnya menurut jih betul mendum. Hadir tanya tiap pegah salah. Marah. Marta menganggap kita itu benar. Nyante kabu. Oh pesalah lega kabengeh. Hadirin yang berbahagia. Maka karakter ciri-ciri orang takabur adalah mudah marah, cepat emosi, bagah tersinggung. Yang kedua, dituliskan di dalam kitab tasawuf, bisa kita lihat di dalam kitab Syiarus Salikin. Ciri-ciri orang yang takabur itu, dia akan marah ketika tak sesuai maksudnya. Akan bengeh watai hanatruh mohon, hanatruh maksud, hansaban ngen selera. Contoh, kena dao baduan. Bang, Nabi mutang peng sejuta cukup purle tino anamnya tamai kula lupa. Beda bang, hanapeng yo, hanapak pun mutang hanapeng. Gitu punya napeng baduan. Cuma aduan saya hanggebi. Kamangai, ka tersinggung. Apalagi dia dulu pernah memberikan sesuatu kepada abangnya. Wate urujih, nah pernah tajuk ke bang lihatnya ado dan sebagainya. Giliran taleke ba abang ka hanggebi. Oh taleke mutang kahan gebi, ka bengeh, ka emosi, ka tersinggung. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Pakon, karena menganggap dro gemati, gop hana gemati, hana perleta mengon ngaurungi hana gemati. Menganggap dro pernah tabi ke gop, gop hai bi ke gedanyo, maka urungi hana bi ke gedanyo nyan timbul kebencian, permusuhan dan sebagainya. Maka ahwate hana truh maksud tuh dia ke bengeh, nyan ciri-ciri urun takabur. Pak, Nabi proyeknya saboh long kerja. Nabi long kerja saboh. Kebodoh apanya yang kejuk kurung lain. Kamarah, hana troh maksud, hana troh nuhut. Itu ciri-ciri dan karakter orang takabur. Mereka memutuskan tali persaudaraan. Mereka memutuskan nilai cinta dan kasih sayang. Malah terjerumus dalam permusuhan dan kebencian. Ketika tidak sampai maksudnya, mereka akan marah dan tersinggung. Itu ciri-ciri orang takabur. Kedua. Yang ketiga, bagaimana karakter dan ciri-ciri takabur? Mereka itu susah memberi salam yang pertama, hanya mau menerima salam. Yang kebuh contoh ibarat dalam kitab. Ulama tasawuf. Kibang karakter urun tersebut, urun takabur menyoturah jak berjalan han sagaile awai gak nyan bet salim mata gop. Pucik gop gak nyan gepreh gop bet salim mata ganyan. Pakan gepreh begop bet salim ke gonyan. Kiban hang gepreh gak anggap drog urung bi ilme ke gop. Gak anggap drog lebih. Ketika menganggap drog lebih, han mungkinlah tanya yang lebih pun dia bet salim ke gop. Persih lagi contoh ururaya ba anggap draw kaduan hanja ile ba adawa. Nyan adat bukan itu sebagai contoh. Ni ada lang kampung kon ururaya apakah hana naja ba adaw na daw punyo sakit wah hana naja. Hai. Itanya kan long kon aduan na wala hilong anji nya ururaya kon ji hile payah ja balung. Begitu gambaran. Tapi gambaran orang yang takabur pada maksud ulama tasawuf di situ adalah mereka susah memberikan salam yang pertama. Pakon karena menganggap dirinya lebih. Pupu kuabet salim ilung kuji. Pupu letha kuabet. Jika balong itu ilmu. Jika long purno. Jika long prayo. Kepuawa ilung ya bet salim kuji. Jika balong kerja. Jika perintah long ya terimong. Menganggap diri lebih pada ilmu. Menganggap diri lebih pada jabatan. Sehingga pada sikap sukar memberi salam mengawali untuk orang lain, maka itu ciri-ciri dan karakter orang yang takabur. Termasuk bamu mat jarau kepegat dalam kitab tasawuf ciri-ciri urun takabur. Hantaga awaile kejuk jarau konyan. Bucit burung lain ya tegom jarau konyan. Menyasurah bos berana buah ya cok jarau ilai bamu mat jarau. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Masalah tanya tapu mulia urung rayu itu memang sudah jadi tugas. Tanya murid pemulia gure awai tanya bud. Tapi bet sampai tanya gure menyahanai bud le murid sampai murid-murid nyan tantang murid hana je kebuat. Nyan kai wo ke tegabu. Memang tanya bawahan hak tak hormati atasan awai pun tiang mumajarau.
Awai pun terhormati, bet sampai tanya watasan ketika dihormat, nyanurung hanjeli terpakai laudip. Itu ciri-ciri orang yang takabur. Hadirin yang berbahagia. Kemudian bagaimana lagi karakter dan ciri-ciri orang yang takabur? Dia hanya mau didengar dan tidak mau mendengar. Menyasurah kamu semua buat boh contoh bak kamu yang tagai bitem gop bidengar semua buat. Ganyannya nak ulai semua buat tagai hege dengar. Menyasurah bak kamu tunggu gop bitem dengar ceramah. Igonya menyahna ceramah song ceramah hanya dengar. Begitu contoh-contoh kecil dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Watai duduk dalam rapat, bu kata-kata tanya yang betul. Apapun yang kita sampaikan, ya harus dibenarkan oleh orang lain. Sementara apa yang disampaikan oleh orang lain kita tidak mau mendengar, hanya mau didengar, tidak mau mendengar. Itu karakter dan ciri-ciri orang yang memiliki sifat takabur. Hadirin yang berbahagia. Maka Rasulullah SAW memberi peringatan. Betapa banyak orang celaka di bumi ini karena memiliki sikap takabur. Hingga Rasulullah SAW juga memberi peringatan dalam hadisnya yang mulia. Ngan sifat tekaburnya, jangankan tamang syurga. Syurgahan merumpok jom. Syurgahan merumpok kalian. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Terus bagaimana? Hilangkan sifat takabur ini. Ketika kita menghilangkan sifat takabur, tahalli kosongkan, tahalli masukkan. Apa yang tak pertama? Sikap tawadhu'. Merasa diri rendah. Kan perendah-rendah draw. Inilah sikap yang dipuji oleh Allah. Mulianya Rasulullah SAW karena sikap tawadhu'nya. Mulianya Nabi Allah Isa karena sikap tawadhu'nya. Bagaimana sikap tawadhu'nya Nabi Allah Isa dan tidak ada takabur di dalam dadanya. Walaupun beliau sebagai pimpinan yang besar, ilmu yang sangat luar biasa di dalam dadanya. Bata bahuro Nabi Allah Isa mungkin sejarahnya pernah perah-perah taulang-ulang yang mengat-ingat kembali ketika Nabi Allah Isa duduk sedang memberikan tausiah, sedang memberikan pengajian, maka datanglah sekelompok orang mencaci Nabi Allah Isa. Macam ikun kepada Nabi Allah Isa. Beliau tidak menjawab. Pakan, karena tidak ada penyakit takabur di dalam dadanya. Itu jawaban pertama. Hanan su'ud, kepalanya menunduk. Sekali-sekali beliau tersenyum. Ketika kelompok ini mereka bubar, terus murid-murid Nabi Allah Isa menanyakan pada Nabi Allah Isa, "Ya Nabi Allah Isa, apakah engkau tidak mendengar kata-kata orang tersebut?" Puhana dengar ada yang kelik urung menau. Najawul oleh Nabi Allah Isa, "Saya mendengarnya." Terus apakah ketika anda mendengar tidak mengetahui apa yang diungkapkan oleh kelompok itu? Hana ne tepu apa yang kelawannya? Najawul oleh Nabi Allah Isa, "Lung tepu." Terus kenapa engkau tidak menjawab? Tadi kan aku dihina. Memang aku makhluk yang hina di sisi Allah. Tadi kan mereka itu mencaci aku. Memang kita manusia ini makhluk penuh dengan cacian. Apa yang kita banggakan? Malah tadi yang aku lihat, mereka tidak membawa kebencian. Mereka tidak membawa permusuhan. Mereka membawa sedekah. Pakan hana lung balah. Pakan hana lung bengeh kawanyan. Wateja bak lung mono yang lung kalen awanyan ya ba sedekah kelung. Hai urung kun ke katanya, urung hina katanya, urung upat ke katanya, nyang kau urung jok sedekah ke katanya. Urung jok sedekah, mana urung jok sedekah pu urung jok amalan kebajikan. Tanya watai tahina gom, watai taupat gom, amalan kebajikan tanya gujok ke urung taupatnya. Maka Nabi Allah Isa menganggap mereka itu sedang membawa kebajikan kepadaku, sedang memberi sedekah kepadaku. Baik ya Nabi Allah Isa. Terus kenapa engkau tidak membalas dengan cacian itu? Dalam dadaku tidak ada cacian. Yang ada hanya kasih sayang. Terus engkau tidak membalas dengan permusuhan. Kenapa tidak memusuh mereka sementara mereka memusuh dirimu ya Nabi Allah Isa? Tidak ada permusuhan di dalam dadaku. Yang ada adalah kasih sayang dan kedamaian. Inilah makna daripada kata pepatah. Ember itu akan memercikkan airnya. Ember bakdanyo
Puan menteng peluk bagatanya yang di dalamnya ada air, dia akan keluar sesuai air yang ada di dalamnya. Air susu orang tak cupi tetap susu. Ia madu orang tak cupi tetap madu. Ia kopi lang peluk orang tak cupi tetap ia kopi. Ia aqua lang peluk aqua orang tak cupi tetap ia peluk lang ia aqua. Tidak akan pernah keluar air yang lain. Begitu juga hati ini kata Nabiullah Isa. Jikalau di dalam ini tidak ada takabur, di dalam penuh dengan tawadhu, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian. Kalau di sini yang ada hanya kasih sayang, kedamaian, inilah yang keluar apa yang ada di dalam dadaku. Maka Allah nepujau akhlak dan sikap Nabiullah Isa karena tawadhu. Bagaimana sikap tawadhu'nya Abu Damdam? Tidak ada kesombongan di dalam dadanya. Walau beliau ahli abid dan sebagainya. Hingga Rasulullah SAW memuji dan mengatakan kepada para sahabatnya, hai sahabat Lun, mampukah kamu bersikap laksana sikapnya Abu Damdam? Nyan, hai sikap Abu Damdam, nyan lagi nyulaga. Waktu ini kun ged di baginda Nabi, sudah pasti itu akan menjadi penghuni syurga. Hingga sahabat-sahabat heran, amalan apa yang dilakukan oleh Abu Damdam? Nah malah giyak kalon, giyak luam bahasa tanya pu amalan-amalan yang kebubut. Padahal Abu Damdam itu orangnya biasa-biasa saja. Bukan orang kaya, bukan pula memiliki pangkat jabatan yang besar, bukan juga ahli ibadah yang luar biasa menandingi akan ibadah-ibadah sahabat yang lain. Akan tetapi Abu Zamzam memiliki sikap, karakter, akhlak yang baik. Hatinya penuh dengan tawaduk, penuh cinta dan kasih sayang. Sampai ditanya Abu Damdam, putra amalan drone, sesungguhnya yang amali drone, sehingga drone menjadi salah satu orang yang mulia dan dipuji oleh baginda Rasul Mustafa. Puna jawab oleh Abu Damdam, ibadah lung biasa, saban lagi kata. Akan tetapi ada doa yang selalu tertadah di tanganku. Apa doa Abu Damdam ketika mentari pagi menyinari bumi? Punakun, ya Allah, nepampun dosa-dosa urang yang kun kelung, nepampun dosa-dosa urang yang hinalung, nepampun dosa-dosa urang yang benci kelung. Tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Doa Abu Damdam yang paling raya bahasa bawah itu adalah, ya Allah, seluruh kehormatanku ini telah aku berikan kepada hamba-hambamu. Pum, walaupun long bi kurungnya hanai bi kelong han bengeh long. Kehormatan walaupun urungnya dibenci kelong han long benci kurungnya. Walaupun urungnya didendam kelong han dendam kurungnya ya Allah. Walaupun urungnya dihina long han hina kurungnya ya Allah. Kehormatanku akan kuberikan dan telah kuberikan kepada hambamu ya Allah. Itulah sikap tawaduknya Abu Damdam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka hilangkan penyakit tekabu dalam dada. Hilangkan permusuhan. Hilangkan kebencian. Yang ada adalah kedamaian dan kasih sayang. Walau bagaimanapun, hanya trip taudip, hanya siblit dan sementara. Bukankah saudara-saudara yang kita benci itu, yang akhirnya nanti ketika kita awal tiada, artinya awal tanya tawaba Allah yang maha kuasa. Orang yang tak bencinya yang mendoa kegadanya. Orang yang tak hinanya, orang yang tak dendamnya, kadang yang tandu katanya ketika tanya tawaba Allah. Kenapa ada kebencian dan permusuhan? Ikatkan tali persaudaraan. Nyokuh manusia yang mulia di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah itulah orang yang tawadu, yang merasa diri rendah. Ada sifat cinta dan rasa kasih sayang di dalam dadanya. Tidak ada permusuhan. Maka tawaba Allah marah be'na taba. Benci be'na litaba. Karena akan bermasalah dengan kehidupan akhirat, kata baginda Rasul Mustafa. Dan kata Allah yang maha kuasa, ketika kita menghadap Allah, kita membawa penyakit hati. Maka mari memperbaiki manajemen kalbu. Menetap penuh kasih sayang. Berbicara penuh dengan kelembutan. Riyadah. Terapi artinya sabi-sabi. Mujahadah, sungguh-sungguh. Di mana ada majelis ilmu, di situ kita hadir. Perbaiki, terus memperbaiki. Supaya kita dekat dengan ilahi. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah.